Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kita membahas tentang masalah jamak ya. Mungkin gak detail, gak dari awal, hanya yang perlu saja. Kita kalau melakukan sesuatu maka harus kita memenuhi syarat. Ya, sholat ada syaratnya, puasa ada syaratnya. Kalau syarat tak terpenuhi maka tidak sah ibadahnya. Nah, sama juga ya kita melakukan jamak. Nah ini ya, dikatakan di sini jamak takhir. Ya, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Berarti takdim dulu ya. Syarat jamak takdim ada 7, tulis. Syarat jamak takdim ada 7. Apa itu yang pertama? Syarat jamak takdim al-bada'atu bil ula, yaitu kalau kita jamak takdim sholatnya sholat yang awal dulu baru yang kedua ya, atau maknanya tertib atau tertib ya. Jadi kalau kita melakukan sholat jamak takdim harus tertib, johor dulu baru asar, maghrib dulu baru isya ya. Fayabda'u bis sholatil ula, maka ia memulai sholat yang pertama az-zuhri awil asri, itu zuhur atau asar tuh. Itu jamak apa tuh? Jamak takdim ya. Kemudian yang kedua niatul jam'i fiha, niat jamak di dalamnya ya. Artinya seseorang kalau pengen melakukan sholat jamak harus berniat jamak takdim tuh ya. Di mana niat jamak ini nih sebenarnya ya, nggak mesti orang niat jamak itu ketika di awal takbir ya. Nggak mesti ketika di awal ya, takbir ya. Jadi kalau dia pengen sholat niat jamak boleh di tengah-tengah sholat, boleh ketika ruku, boleh ketika sujud, bahkan sebelum salam. Contoh, saya lagi sholat zuhur ya, Allahu Akbar. Ketika saya sholat zuhur ya, sudah pengen tahiyat akhir, pengen salam, terus saya baru niat, saya niat sholat jamak takdim boleh ya. Jadi nggak masalah tuh ya. Jadi niat jamak itu boleh di tengah-tengah sholat tuh ya. Tapi lebih afdal di mana tuh? Di awal ya, sebagaimana ya niat umumnya. Wala yushtarat an takuna asna'a takbiratul ihram faqat, tidak disyaratkan sama sekali itu niat harus di tengah-tengah takbiratul ihram pas Allah usolli fardhu zuhri majmu'an misalnya gitu, nggak mesti ya. Majmu'an jamaah takdimin nggak mesti ya. Jelas? Walakin al-afdal an takuna athnaha, kan tetapi yang lebih afdal itu berada niat tersebut di pertengahannya ya. Di pertengahan takbiratul ihram afdalnya, cuman nggak mesti gitu. Jadi kalau kita takbir usolli fardhu zuhri bar, terus di tengah-tengah saya niat sholat jamak boleh. Jadi nggak mesti pas takbiratul ihram, walaupun afdalnya pas takbiratul ihram. Tuh syarat yang kedua ya. Bagaimana kalau seandainya ada orang nggak niat jamak, maka nggak boleh. Di sholat zuhur nih, Allahu Akbar, selesai salam qomat, nah jamak ya, nah nggak boleh tuh. Di sholat lagi asar nggak boleh, karena tadi sholat yang pertama tidak ada niat jamak. Makanya kalau ada orang sholat begitu ya udah, sholat zuhurnya berarti wajib diapain? Diulang kalau mau jamak, ulang lagi sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Atau kayak kemarin kita kamar babu tuh ya, sholat Jumat, habis sholat Jumat, sholat apa tuh? Sholat gaib, udah ketutup sama sholat gaib tuh ya gitu. Habis itu langsung asar nggak bisa, zuhur lagi 2 paling enggak, dikosor jamak kosor gitu ya. Ada nggak kemarin yang begitu? Hah? Yang pertama lupa niat jamak, tahu-tahu oh iya lupa jamak, itu nggak boleh. Kalau seandainya ada sekarang kodok udah wajib dikodok, karena sholatnya nggak sah. Apa yang dikodok? Sholat asarnya, bukan zuhurnya. Zuhur sah. Jadi kalau kita sholat zuhur
terus kita tahu wah ternyata jamak kosor nih, gitu, jamak takdim. Maka yang diulang bukan johornya, asarnya aja. Kecuali pengen jamak takdim, johor lagi ulang, sama asarnya dikerjakan bareng, gitu ya. Jelas? Ada yang mau nanya? Nih nggak apa-apa ya, sambil ini aja ya. Kali mungkin lagi pembahasan ini ada yang ngalamin gitu ya. Pak Baristo ngalamin nggak? Ngalamin. Apa? Kapan? Bismillah. Merbabu. Kemarin. Gimana tuh? Nggak niat. Tahu-tahu bangun lagi asar. Nah, maka sekarang punya utang. Cuman utangnya nggak dosa ya. Utangnya karena utangnya ini ada karena ketidaktahuan. Ya. Nah kalau saya nggak bahas nih sampai besok haul kedua yang ketiga nggak. Ya. Mau nanya apa tadi? Ya kalau misalnya kita jamak akhir, ternyata jamak akhirnya kita itu bablas tidurnya guru, masuk dah tuh waktu maghrib, sehingga nggak ngerjain dua-duanya tuh guru. Itu yang dikodok dua-duanya atau gimana tuh guru? Dikodok dengan jamak atau dikodok satu-satu soalnya sempurna? Iya, dikodok jamak enak banget, dikodok jamak, dikodok jamak lagi, kosor lagi, enak banget, menang banyak tuh. Jadi kalau kita udah lewat dari waktunya, maka jangan dikosor. Ya. Kalau jamak emang pasti, kan kita ninggalin johor, ame asar. Iya, semua dijamak tuh, 3 sholat sekali guys gitu. Ya, jadi yang jangan apa? Dikosor tuh ya. Jelas ya? Ya. Nah. Wah, baik Wandi. Niat ngikutin imam. Ya, nanti ya. Boleh nggak sih niat ngikutin imam ya? Sepanjang saya ngaji, ya. Kata guru-guru saya banyak yang mengatakan ya boleh. Jadi kalau kita misalnya nggak tahu niat imam apa sih niatnya nih gitu, sholat kosor apa sholat jamaah apa sholat apa, udah aku niat sebagaimana niatnya imam gitu, itu boleh, ya. Jelas ya. Nah, jadi kalau imamnya ternyata kosor ya kita kosor. Nah gimana kalau seandainya kita sholatnya niatnya kosor gitu, imamnya sempurna 4, nggak sah. Karena nggak boleh makmum rokaatnya dikitan dari imam, makmum songong namanya itu. Imam belum kelar, udah kelar aja. Maka gimana? Udah, angus tuh sholat, makmuman lagi, sholat lagi, gitu. Makanya tadi mendingan saya niat sebagaimana imam niat, selesai kita. Imam 2 ya kita 2 gitu. Nggak perlu membatalkan nih niat gitu. Intinya niat. Ya. Kalau nggak niat jamaah takdim, kita kelupaan pas takbir. Nah, boleh di tengah-tengah dalam hati aja. Saya niat jamaah takdim gitu. Ya, boleh. Ya. Nah, itulah kenapa niat sholat itu cuma 3 yang wajib. Usolli fardhu zuhri. Ya, qasron, majmu'an. Itu boleh di tengah-tengah sholat. Tapi untuk imam bisa jadi imam sholat jamaah qasar itu hukumnya gimana, Bu? Gimana tuh? Nyebut imamam. Nggak mesti imaman lihat makanan imamam sama. Mau niat jadi imam kayak di tengah-tengah sholat boleh, karena yang wajib niat itu disebutkan ketika takbir cuma 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Allahu Akbar. Lupa jadi imam dalam hati, saya nak jadi imam boleh gitu. Ya, jelas. Nah, yang penting nih yang banyak orang salah ini, gitu. Ya, itu orang salahnya apa tadi? Nggak niat, gitu. Ya. Atau pas sudah salah baru apa tuh? Niat nggak sah. Gitu. Sholat johornya sah, tapi sholat jamaknya nggak sah. Gimana kalau dia mau tetap jamak? Ngapain lagi tadi? Ulang lagi, johor lagi, 2 qasar, ame asar baru gitu. Jangan tinggal nerusin gitu. Ya. Yang ketiga, baqa'u waqtil ula. Syarat yang ketiga tulis masih ada waktu untuk sholat yang pertama. Misal johor sholat yang pertama misalnya gitu. Ya. Nah itu masih boleh sholat jamaah takdim kalau emang masih cukup waktunya. Nah sholat jamaah takdim 2:30. Di sini kan 2:30 udah apa tuh?
asar. Nggak cukup nih waktu nih cuma 1 rakaat johor doang, nggak bisa jamaah takdim. Harus waktunya masih cukup untuk melakukan dua sholat. La yajuzu lahu jam'u illa idza baqiya zamanun min waqti shalah al-ula yumkinuhu ada'u shalatain fihi. Nggak boleh orang menjamak kecuali emang masih ada waktu untuk mengerjakan dua sholat tadi. Gitu. Ya, jadi kalau waktunya mepet mendingan apa tuh? Jamak takhir atau mungkin sholat johor asar waktunya mepet ngapain pakai jamak takhir? Ribetin aja gitu ya. Jelas. Tapi ini khilaf ya. Hukum yang nomor 3 ini khilaf. Yang keempat, al-muwalatu bainahuma. Nah ini dia. Hukum yang keempat adalah wajib bersambung. Wajib mualah. Mualah nyambung. Kalau wudu, makna bersambung adalah sebelum anggota atau rukun wudu sebelumnya kering. Kalau udah kering maka tidak apa tuh? Mualah. Atau tidak dikerjakan, tidak mengerjakan perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan wudu. Itu namanya ya mualah. Nah, adapun dalam sholat jamaah kan ada 2 sholat tuh. Nah, itu harus nyambung itu. Syarat ini bukan sunnah. Syarat berarti wajib. Ai la yatulul faslu bainas shalatain, enggak boleh ada panjang jedahnya antara 2 sholat. Jadi kalau sholat assalamualaikum warahmatullahi zikir dulu ya, baca subhanallah kepanjangan itu. Gitu. Fa in talal faslu urfan, kalau seandainya ya talal faslu urfan panjang banget tuh secara uruf, ba'duhum qaddarahu bi rak'atain khafifatain. Sebagian ulama enggak semua ya, enggak sepakat. Ada yang menakernya kalau bisa nih enggak lebih daripada 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan tuh, enggak lebih daripada 2 rakaat ringan tuh. Lam yajuz al-jam'u, maka tidak boleh menjamak. Ya, makanya guru-guru kita mengajarkan begitu, selesai salam qomat gitu. Mau zikir boleh astagfirullah, sekedar itu aja gitu. Ya. Nggak panjang-panjang zikirnya, karena nanti kalau seandainya panjang dalam ukuran uruf ya, maka dia tidak sah sholat jamaknya, nggak sah menggabungkan 2 sholat tadi. Baik, yang kelima, zannu sihhatil ula, dia wajib meyakini keabsahan sholat yang pertama. Jadi kalau ada 2 sholat tadi, ya dia harus yakin sholat yang pertama sah. Kalau dia nggak yakin sholat pertama itu sah, nggak boleh kamu. Gitu. Yang pertama nggak sah, masa ngejarin yang kedua? Yang pertama dulu kelarin gitu. Ya, paham? Jadi kalau johornya kita rasa nggak sah, mungkin karena ada kentut ada apa, maka nggak boleh sholat asar. Johor lagi ulang. Sampai kita yakin sholat kita yang pertama itu sah. Yang keenam, dawamul uzur. Ya, senantiasa dalam uzur. Ila tamamil ihram bisaniyah, sampai sempurnanya takbiratul ihram yang kedua. Ya, jadi kalau misalnya kita dalam kondisi safar ya, misalnya kita naik mobil, naik bis, udah sampai 83 km ya, kan memang kalau menurut sebagian ulama ya, kalau mau jamak takdim atau jamak qashar harus lewatin dulu tuh 83 km. Sebagian ulama yang enggak muttafaq. Nah, di tengah-tengah 83 km ini bis muter balik gitu. Enggak jadi pulang. Cancel ya gitu. Pilanya belum dibayar. Dipulang. Atau enggak habisnya salah gitu ya dipulang. Berarti kan udah enggak safar lagi tuh. Sedangkan ini lagi sholat tuh di model mobil misalnya gitu, enggak sah gitu. Ya gitu ya. Ada yang nanya gitu, bagaimana hukumnya? Kita belum jalan-jalan udah sholat gitu. Udah jamak qashar, baru di rumah pengen. Karena gini, dia pengen naik kereta, kan gitu ya. Kan sedangkan waktu nggak cukup nih. Daripada ntar kita sholat di kereta susah, kan udah sholatnya di rumah gini. Ntar juga ujung-ujungnya kita kan ke Jawa-Jawa juga begitu. Kata ulama nggak boleh.
Pendapat yang mu'tamad mengatakan tidak boleh kecuali telah keluar batas area 83 km baru boleh dijamak. Belum boleh di kosor. Kalau belum melewat itu belum boleh. Gitu. Nah, tapi ini nggak sepakat ya. Tapi pegang yang ini. Biar enak ya, biar nggak bingung kita ya. Biar nggak kedel gitu ya. Tapi kalau ngikutin guru udah ikutin aja udah gitu. Namanya ngikutin guru kan ya. Yang tanggung jawab dia kan gitu. Tapi kalau kita jangan ya. Don't try this at home gitu ya. Bahaya tuh. Ya. Sampai kalau kita ngikutin guru nggak sholat aja nggak apa-apa. Contohnya habis sholat johor gitu, waktu johor terus nggak sholat gitu, nggak apa-apa. Udah nggak jangan sholat. Ikutin guru bilangnya. Ternyata habis asar sholat. Berarti apa itu namanya tuh? Ya tetap sholat juga, jangan susun gitu. Oh Ustaz nggak sholat ini. Gue tungguin sampai asar nggak sholat teh, husnuzon dulu. Ya. Bisa jadi guru ngajakin apa? Jamaah. Nah, kita nggak safar Ustaz. Emang jamaah selalu pakai safar? Jamaah itu sebabnya 3. 1 safar, 2 sakit, ya. 1 safar, 2 sakit, 3 hujan. Sahih. Wah, subhanallah. Rahimahullah ta'ala. Allah sayangin. 1 apa tadi? Safar, 2 sakit, 3 hujan. Hujan boleh dijamak, cuman kalau zaman sekarang mungkin kurang pas gitu. Tapi zaman dulu ya iya. Dan hukum itu nggak hilang ya gitu. Cuman ya bukan buat teman-teman hujan nggak ada, santri taruh besok-besok hujan tidur lagi. Hujan bukan begitu mananya. Bukan gara-gara hujan jamak, bukan. Zaman dulu orang pengen sholat amin Nabi. Sholatnya di masjid. Mereka nggak mau sholat kecuali amin Nabi. Ya Rasul, ini gulem banget ya Rasul. Bagaimana ntar kalau ashar nih, kalau hujan, kami nggak bisa sholat bareng antum. Ya udah sholat jamak bareng tuh. Johor sama ashar bareng. Kenapa? Karena hujan. Karena mereka nggak mau kehilangan kesempatan bareng sholat bareng nah. Nah kalau kita, wah hujan nih jamaah, Allah nggak gitu, nggak gitu prakteknya. Namanya baca kitab separuh kan itu. Ya gitu ya. Jadi saya jelasin takut-takut dipraktekkan sama Ropi gitu ya. Mau jaga tuh praktekin. Oh hujan nih jamak nih nggak gitu ya. Yang ketujuh syarat orang melakukan jamak qashar al ilmu bi jawasil jam'i. Dia tahu ya atau dia mempunyai ilmu atau dia tahu akan kebolehan sholat jamak. Karena ada orang yang dia nggak tahu sholat jamak boleh. Dia nggak boleh tuh sholat jamak. Itu sama aja ngelanggar perintah Allah. Gitu. Ketika ada orang masuk waktu johor, ya, terus kemudian dia sholat di waktu asar, dia nggak tahu tuh hukum jamak, ya, nggak boleh. Dia dianggap dengan niatnya sengaja ngajak sholat di luar waktunya. Gitu. Jadi yang membedakan itu ilmunya. Ya. Jadi singkat cerita bisa dibilang juga dia tahu ilmu tentang jamak. Ya, gimana dia mau jamak? Dia nggak ngerti ilmunya gitu. Ya, itu namanya syarat jamak takdim. Ya. Ada yang mau nanya? Bismillah. Setiap sholat jamak itu wajib harus dibarengi dengan qashar atau tidak? Jamak sama qashar ini 2 sholat yang berbeda. Jamak artinya gabung, qashar artinya ngeringkas. Enggak semua orang yang sholatnya digabung diringkas, enggak semua. Boleh diringkas, boleh enggak. Ada sholat yang enggak bisa diringkas, sholat apa? Maghrib. Ya. Fahri mana Fahri? Ada Fahri ada? Ada? Iya, Fahri orang satu-satunya yang pernah meringkas sholat maghrib. Mengkias, ini namanya ilmu kias kan, dalil ada 4 ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma, kias, pakai ilmu kias. Kayak gitu sholat maghrib kan 3, kalau johor kan 4 kurang 2 jadi 2, maghrib 3 kurang 2 jadi berapa? 2, itu namanya qashar. Yang repot subuh nggak ada tuh, habis sudah, tinggal azannya doang tuh ya, tinggal azannya doang tuh. Gitu. Jadi ilmu. Makanya ajaran anak kita ya ilmu tentang sholat jamak tuh ya. Jadi qashar ya qashar, jamak ya jamak. Gitu azannya. Mastamil azan.
Apa tadi pertanyaan? Udah ya, udah selesai ya. Satu lagi Bu. Baik. Kosor syarat dari jamak syaratnya. Ya jelas. Menganggapnya jamak kosor sama jadi satu gitu. Oh iya, baik. Ini ngikutin aja, ngikutin takbirat aja lo. Ya. Baik. Masalah dalam jamak takdim tadi udah ya. Oh ini masalah-masalahnya nih masalah. Contoh masailnya. Ya. Ahrama bil ula walam yakun musafirah. Dia takbiratul ihram ya, di salat yang pertama. Walam yakun musafiron, dan dia belum musafir. Summa safara fi asnaiha, kemudian dia musafir itu di pertengahannya. Fal yajuzu lahul jamu, maka apakah boleh dia menjamak? Jawabannya na'am yajuzu lahul jam'u, dia diperbolehkan jamak. Fala yustaratu wujudus safari indal ihram bis salatil ula. Ya. Bal yustaratu wujuduhu hina niyatil jama'. Wa yatasawwaru dzalika fi safina wal kitar aw nahwina. Contoh gini ya. Kita lagi naik pesawat ya. Di tengah pesawat kita sholat, nggak niat jamak, nggak itu. Kemudian di tengah-tengah itu dia niat, oh ini aneh panjangin aja dah treknya gitu. Tadinya mau dekat gitu, yang nggak nyampe batas jamak. Tapi di dalam sholatnya dulu pak aneh trek yang jauh, kayak gitu. Ngerubah trek ya, dasarnya dekat menjadi jauh. Di dalam sholat boleh apa enggak? Dijawab boleh ya. Jelas ya. Jadi di saat takbiratul ihram itu tidak disyaratkan dia itu lagi safar enggak gitu ya. Tapi yang disyaratkan adalah ketika dia lagi sholat, di sholat yang pertama itu niat safar. Nah yang sering orang-orang keder ini masalah apa? Masalah jamak takhir biasanya. Masalah orang keder, mana duluan nih? Johor apa? Asal ketutupan kayaknya ya. Bisa. Nah, iya. Nah, yang mana duluan nih sholat? Kayak contoh lah kayak kemarin lah ya, kita kan dari baru-baru tuh Merbabu ya. Nyampe sini kan maghrib. Pengen takhir. Orang sering nanya tuh, maghrib dulu apa isya dulu gitu. Nah ini saya jelasin sekali lagi, ini hukumnya sunnah ngedahuluin yang waktunya duluan. Sunnah. Kalau memang maghrib sama isya yang mana dulu? Yang biasa mana dulu? Ya maghrib dulu. Itu tapi hukumnya sunnah. Ya, mau maghrib dulu boleh, mau isya dulu boleh. Cuman kalau maghrib dulu Nah kadang kita milih nih dua, yang mana jamaah bareng orang sholat isya, ya? Apa kita maghrib dulu tapi nggak dapat jamaah gitu? Ya dia mendingan apa? Jamaah isya aja dulu. Habis jamaah isya baru sholat apa tuh? Maghrib. Itu boleh. Kenapa? Tidak disyaratkan pada jamak takhir ya, apa tadi? Tartib. Nggak disyaratkan. Ya. Jelas? Juga nggak disyaratkan pada jamak takhir ya niat ketika takbiratul ihram, nggak disyaratkan. Gitu. Yang belum sholat kan? Yang penting dia niat tuh di waktu yang awal tuh bahwa dia akan apa? Akan jamak. Kalau nggak niat jamak sampai waktunya habis, dianggap ninggalin sholat. Kodok jatuhannya gitu. Nah itu perbedaannya tuh ya antara ya sholat jamak takdim dengan sholat jamak takhir. Itu yang sering orang tanya tuh, nih apa dulu saatnya gitu. Gitu. Terserah yang mana dulu gitu, bebas. Ya, yang jelas apa tadi? Dia itu niat di awalnya. Nah makanya syarat jamak takdim jamak takhir nggak begitu beda sih ya. Hampir mirip-mirip ya. Kalau niatnya sepanjang waktu sholat pertama masih ada? Iya betul. Harus di awal? Nggak mesti, ya nggak mesti. Jadi niat jamak takdim ya, nggak mesti di mana? Takbiratul ihram. Tapi sunnahnya di takbiratul ihram. Gitu. Seandainya kita lupa di tengah-tengah boleh. Sama jadi imam gitu juga. Jadi imam Allahu Akbar niat sendiri gitu, lupa baca imaman gitu. Di tengah-tengah boleh. Atau lagi saat Allahu Akbar ada yang nepok, berubah niat jadi imam boleh. Gitu ya. Yang wajib 3. Gitu ya. Dia niat jangan repot-repot, usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar gitu. Kepanjangan ya. Cukup usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Sudah selesai. Imamannya belakangan enggak apa-apa. Gitu. Niat sholat akhirnya guru.
Yang dimaksud niat niat sholat takhirnya. Niat sholat takhir. Waktunya itu sampai waktu. Iya, kalau sholat zuhur sama asar, di zuhur sampai asar itu niat itu. Dalam hati ya, saya niat mentakhir sholat gitu. Nah, mesti di awal waktu berarti. Nggak mesti. Gitu. Kadang begini nih, udah pengen ngejar waktu zuhur nih, nggak kena nih, gitu. Pengen takdim kan, oh nggak kena nih. Udah di situ nih, kadang 2:30 niatnya kan, nggak masalah gitu. Atau begini kayak kemarin mungkin ya, perkiraan nyampe kayaknya mepet isya atau nggak dapat isya, maghrib, yaudah nggak apa-apa. Udah niat takhir nggak apa-apa, kita langsung niat takdim nggak apa-apa. Apa-apa nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Walaupun kita udah di grup kan jamaah apa takhir, ternyata nyampenya awalan gitu, nggak apa-apa jamaah takdim, boleh. Silakan ya, nggak mesti mengikuti niat itu gitu. Kalau Jumat jadi masuk tinggalan guru, tinggalan kita tahu nih teman-teman jemaah takdim, terus kita ngikut tuh pas sudah salam pertama, misal sholat zuhur, Ya nggak apa-apa. kita ngikut ya, Masih sholat asarnya. kita dapat asarnya, zuhurnya kita tetap apa itu masih boleh. Boleh. Ini makanya kadang-kadang yang bikin bingung masbuk ya, jamaah masbuk kalau jamaah qashar itu. Tetap imam udah rakaat terakhir nih sholat johornya. Kita baru ngikut kan? Kita nerusin 2 kan? Karena kita qashar juga. Nanti imam naik kita ikutan naik juga sama. Gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Jumat guru. Saya musafir. Nah. Pernah mendengar kalau misalnya musafir apa? Kalau kita niatnya jamak, kalau dalam musafir itu Jumat boleh jamak. Nah iya. Ulama beda pendapat tentang masalah musafir di hari Jumat. Apakah tetap wajib Jumatan apa enggak? Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, memang agak keras. Kalau kita pengen nggak Jumatan, maka berangkatnya sebelum subuh. Ya. Jadi udah keluar rumah sebelum subuh. Walaupun ngetemnya di stasiun itu ya habis subuh gitu. Jalannya juga jam 8, tapi yang penting keluar rumahnya habis subuh. Itu ulama mengatakan dikasih uzur nggak Jumatan, cukup zuhur. Rukhsahnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya setelah zuhur? Pernah kita kalau salah ya, berangkat kapan nih? Oh, waktu aneh ke sono Malang tuh. Berangkat habis subuh nggak apa-apa. Walaupun sebagian mengatakan makruh karena dikhawatirkan ntar ninggalin Jumat gitu. Ya, cuman tetap yang namanya kalau kita berangkat subuh boleh-boleh aja, cuman ntar tetap wajib apa tuh? Salat Jumat. Itu mazhab Imam Syafi'i gitu ya. Jelas ya. Jadi kalau emang mampu berangkat sebelum subuh dapat keringanan. Kalau berangkat setelah subuh nggak dapat keringanan tuh. Tetap wajib sholat Jumat. Gitu ya. Nah Munjir mau nanya Munjir. Niat apa? Niat makmuman setelah takbir. Ya sama. Asar niat itu qasar ta'arud ta'yin, mau imaman makmuman sama itu ya. Nah, cuman memang umumnya orang ketika dia jadi makmum udah pasti dia niat jadi apa tuh? Gitu. Makanya istilah makmuman lillahi ta'ala itu zaman dulu nggak ada itu. Ya orang gitu makmuman lillahi ta'ala, istilah coba cari di kitab fikih dah. Ketemu nggak? Pernah nggak ketemu? Lafaz niat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman. Itu ulama nggak menyebutkan, artinya apa? Bukan nggak penting, cuman itu nggak mesti orang itu lafazkan dengan lafaz yang begitu gitu. Nggak baku. Makanya niat wudu ada banyak kan? Boleh nawaitul wudu'a, boleh nawaitul toharo anhu, boleh nawaitul rafa'al hadas, boleh yang mana aja boleh. Yang jelas tujuannya sama gitu ya. Jadi ada sebagian ulama mengentengkan niat biar kita nggak terlalu ribet dengan niat. Udah kalau orang sholat bersebelahan nama imam atau datang ke masjid, tujuannya ngapain dia? Makmuman gitu. Ya kalau di rumah ya pasti sendirian munfarid kan begitu ya. Jadi boleh-boleh aja niat makmumannya itu setelah 3 rukun niat yang tadi. Allah a'lam. Lagi? Baik. Kalau sholat jamaah qashar itu ada waktunya nggak? Maksudnya boleh cuma 3 hari atau Oh iya cakep, ini belum pembahasan kita ya. Baik. Bagaimana tentang masalah hari di mana orang jamaah qashar? Ya. Dikatakan di sini dalam kitab Taqriratus Sadidah
Ini dia. Ada beberapa syarat ya. Ini panjang ini nih. Syarat kosor gitu. 11 itu. Panjang ya. Baik. Kita mulai dari mana nih ya? Begini dah. Ya. Orang kalau sholat jamak kosor atau jamak saja atau kosor saja, itu keringanan itu berlaku kalau orang tersebut masih dalam keadaan safar. Ya, masih dalam keadaan safar. Ya. Kita ke Bali. Ya, tujuannya ke Bali. Mampir tiap kota. Tiap kota mampir, tiap kota mampir. Dan tiap kota itu paling lama 2 hari. Itu setiap kota kita boleh jamak kosor. Karena tujuan kita apa? Bali. Dan selama safar itu masih diperbolehkan. Nah kalau seandainya safar kita berhenti di satu kota melebihi, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4 hari, ya, berarti itu udah mukim jatuhannya, gitu, ya. Apalagi niat sebulan gitu, wah itu loh, udah nggak bisa jamak kosor lagi. Walaupun tujuannya mana tuh? Bali, karena dia itu berhenti dalam beberapa hari tadi untuk tujuan mukim. Walaupun belum sampai tujuan Bali belum, tapi kan udah berhenti 3 hari. Gitu. Itu udah nggak boleh. Ya, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, ya ini dikatakan di sini, ya, apa perkara yang bisa memutuskan safarnya seseorang? Dikatakan yanqati'us safaru fi halataini indahuma la yuzul qasru. Terputus safar seseorang, ya, dan tidak boleh mengqasar salat. Satu, yang pertama, niatur rujuk min makisin mustaqillin ila watanihi wa qad baqiya aqallu min marhalataini ila watanihi. Dia niat pulang, ya. Dia niat pulang, ya, ke tempat atau ke kampungnya. Dan dia itu di dalam perjalanan yang kurang dari 2 marhalah, belum sampai 80 kilo. Ya, itu langsung putus tuh. Ya, baru sampai Cikampek. Ya, Cikampek ya. Belum, Cikampek udah kosor belum sih? Cikampek udah ya? Bekasi kalau saya Bekasi dah, terbalik gitu pulang. Nah yang kedua, kapan orang udah putus kosornya tadi, keringanan kosor, niatul iqamah fi baladin arba'ata ayyam. Niatnya orang, ya, menetap di satu negeri 4 hari. Fa aktsara, apalagi lebih. Ghaira yaumid dukhul wal khuruj, selain daripada hari masuk dan hari keluar. Jadi paling maksimal 3 hari. Jadi kalau kita nih kan kita rencana berapa hari sini? Di sini 2 hari. Rebo sampai Kamis. Kamis sudah pulang. Maka belum lebih dari 3. Kalau niat di sini 4 hari, nah itu. Nyampe sini udah nggak boleh jamak kosor. Udah mukim jatuhannya. Kalau niatnya di sini 4 hari. Apalagi sebulan gitu. Ya. Dan boleh masih di Merbabu, boleh situ. Masih belakang, masih safar. Belum nyampe. Udah nyampe sini, niat nginepnya lebih dari 3 hari, udah nggak boleh. Langsung tuh hari itu juga nggak boleh. Tapi kalau kita kan 2 hari, gitu. Jelas ya. Nah, kali ini habis dari sini kita ke Solo, saya kemana ke Jogja 2 hari, balik lagi 2 hari, ngecas lagi, boleh lagi jamak kosor lagi, karena dianggap baru lagi. Daftar ulang. Tadi 2 hari kita ke Solo. Kata malaikat ngeribetin lo gitu. Nyusahin aja tuh. Ngakal-ngakalin namanya gitu ya. Jelas ya. Jadi itu tidak dihitung hari masuk dan hari pulang ya. Nah, kita hari masuknya hari apa? Rebo. Berarti sekarang baru hari apa? Hari pertama masih. Gitu. Baru 1 dihitungannya. Ya. Hari Kamis pulang, berarti 0, kita nggak ada hari itu, gitu. Jelas. Itu syaratnya apa tuh? Kosor. Ya. Bismillah.
Nah, idza aqama fi mawdi'i. Idza aqama fi mawdi'in liqada'i hajatin. Kalau dia mukim di satu tempat untuk dia itu menunaikan hajat, misalnya dia niatnya nih ke Klaten pengen nagih utang. Tak kalau gue udah nagih utang, sehari 2 hari gue pulang. Ya tawaqqo qada'aha fi aqal min 4 ayyam. Dia niatnya tuh pokoknya kurang dari 4 hari gue udah pulang gitu. Fata akhirat. Telat nih orang yang bayar utang nggak mau bayar, ditungguin sampai 3 hari nggak bayar, maka dikasih rukhsah boleh qasar sampai 18 hari kalau ada hajat. Sama kayak mau honeymoon guru ya, pergi ke kota, mau kira-kira setelah nikah tuh mau 2 minggu di sana gitu. Itu bisa berlangsung sampai 2 minggu. Hajatnya apa itu? Honeymoon. Bulan madu, Kan udah terpenuhi. Honeymoon itu kan pergi jalan-jalan bareng bini, ya kan? Ketika sudah sampai pila, ya udah ketemu, udah jadi udah. Nah ini kan nungguin dia nungguin, niatnya mah nggak nyampe 4 hari, niatnya mah 3 hari. Hajatnya belum sampai, belum ketemu hajat. Belum ketemu hajatnya. Misal kata antum pengen bikin anak di Perancis misalnya gitu. Pokoknya 3 hari jadi gitu. Nggak mungkin kan dia. Jelas ya. Jadi boleh penundaan qasar itu ya sampai 18 hari jikalau hajatnya belum terpenuhi. Tapi dengan niat cuma 3 hari. Kalau niatnya emang seminggu udah nggak kena. Niatnya udah seminggu, acara nih pelatihan seminggu, ya udah nggak kena pelatihan seminggu. Pelatihan 3 hari, ternyata molor. Wah, nerus nih. Sampai 5 hari, 6 hari. Nah, itu boleh qasar sampai berapa ya? 18 hari gitu. Ya. Jelas ya? Bagaimana hukum qasar salat yang qada? Nah, ini. Hukum qasar salat yang qada. Wah, enak banget tuh ya. Dia pengen qada salat asar di waktu safar. Ini kalau ini asar kan jadi 2. Boleh nggak mengqasar salat qada? Ya, boleh nggak? Dikatakan di sini ya juzu qasrus shalah faita. Boleh saja mengqasar salat yang ditinggalkan. Idza fatat huwa musafir. Kalau ninggalinnya dia dalam kondisi apa? Musafir. Waktu kemarin waktu itu nih tadi tuh ceritanya tuh. Kan beliau tadi kan salah tuh. Nggak niat jamak tuh kan mau kodok nih kan. Kebetulan kok waktu di Merbabu itu masih musafir hitungannya. Maka entar nih atau besok boleh kodok, enggak balik lagi. Maka kodoknya boleh apa? 2 gitu. Karena kita meninggalkan apa sholat dalam kondisi musafir. Kodoknya juga boleh dikosor karena sholat yang kita tinggalkan itu dalam kondisi musafir tuh ya. Jelas ya. Wa amma idza fatatu wa mukim. Adapun sholat yang ditinggalkan dalam keadaan dia mukim ya, dan dia pengen mengkodoknya dalam kondisi musafir ya, maka hitungannya sempurna gitu ya. Jelas ya. Nggak bisa ninggalinnya mukim, kodoknya musafir ya enak banget 2 gitu kan ya. Jadi kosor lagi, jamak lagi semua. 20 sekali waktu gitu ya. Ya jelas ya, jadi begitu ya. Jadi itulah ya sedikit daripada pembahasan kita. Ini sebenarnya masih banyak ya, cuman ringkas saja. Baik, mungkin ada yang pengen nanya lagi, masih kurang jelas. Niatnya sih 15 menit tadi nih. Ayo, Andi sedunia. Wah iya. Kalau saran saya, kalau pindah desa belum masuk, karena ada beberapa syarat yang ulama bilang. Di itu hitungannya misalnya gini, ada kalau zaman dulu ada pasar, ya ada kepolisian, ada kepemerintahan gitu. Nah kalau sekarang ukurnya kan berarti kan daerah berarti kota gitu. Solo sama Klaten masuk tuh masih nyambung, karena Solo kan kota, Klaten kota. Tapi kalau sekedar desa nggak nyambung.
Ya, ada juga masyarakat begini, boleh 2 desa asal sejarak 83 km. Iya, desanya gitu, antar desa gitu. Boleh, cuman sejarak 83 kilo. Ya. Udah mazhab Syafi'i jelas dah, 83 km kalau mau pindah gitu. Sekarang di sini ke Jogja ada gak? Di sini ke Jogja ada gak 83 km? Berapa? 60. Iya. Nah, maka bisa pakai yang tadi tuh. Kota tadi gitu. Syaratnya jauh, ya. Tapi kalau katanya Jakarta Depok nggak masuk, ya. Dekat banget, ya. Jelas ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Lagi yang lain. Satu baik belum nanya, satu baik. Nanya Sat, nggak apa-apa Sat. Boleh dong, boleh. Jangan susah, jangan gampang-gampang aja ya. Di saat kita jadi makmum masbuk, Hmm. nemuin imam udah sholat kedua. Ya. Nah, terus karena kita merasa sholat pertama belum, kita niatnya sholat yang pertama, Hmm. sholat yang kedua gimana? Nah, cakep pertanyaannya. Gimana nih kita telat nih? Dia jamak takdim nih. Udah sholat pertama udah lah, kita datangnya pas yang kedua. Boleh nggak kita yang pertama dia yang kedua? Boleh. Ya. Karena makmum nggak disyaratkan mengetahui niat imam gitu. Mau apa kayak sholatnya? Atau dia tahu nih, nggak apa-apa boleh. Selama rokaatnya sama atau makmumnya lebih banyak. Ya. Gitu ya. Yang nggak boleh imamnya sholat jenazah, kita sholat 2 rakaat nggak boleh itu. Jelas, jadi boleh-boleh aja. Baik, yang lain. Baik. Wah, contohnya kayak misalnya kita dari Solo pulang ke Jakarta, kita jamaah takdim maghrib isya, terus sampai di Jakarta sampai rumah tuh masih ada waktu untuk sholat isya dulu. Apa kita Sholat lagi? Apa udah? Nah, baik. Dalam kitab Ashbah wan Nadhair, silakan cari aja. Di kitab Ashbah wan Nadhair disebutkan kasus segini, orang sholat johor, ya jamak nih, belum asar dah nyampe, nggak perlu sholat asar lagi, karena yang tadi sudah kita kerjakan dengan sempurna, dengan caranya, ya. Ida apa ya? Dalam kaidah usul fikih, ida fa'alal ma'mur, ya. Kalau sudah suatu perintah dikerjakan dengan caranya, ya maka udah gugur, gitu. Jelas ya. Itu udah jamak nih kan, udah johor. Perkiraan kita nih kayaknya puncak macet nih. Sampai rumah 2:30. Ya, maka tidak perlu kita mengulang sholat apa? Asar lagi gitu ya. Boleh nggak sholat asar? Boleh banget lah, iya. Boleh banget. 2 kali boleh sholat asar gitu. Tetap yang kedua nilainya sunnah gitu ya. Yang pertama wajib di sholat jamaknya tadi gitu ya. Jadi boleh-boleh aja, memang kita demen sama sholat kan gitu. Nah iya gitu. Nah, jelas ya, jadi boleh-boleh aja. Lagi yang lain? Ahsan tuh barakallah. Di Asbah wan Nadhair ya. Karena Ustaz Andi ngerti kalau ente mah Asbah wan Nadhair, apaan tuh asbah gitu. Baik, siapa tadi Raka? Wah, insyaallah. Al-Qudusi. Kita sholat sendirian, terus lupa baca surat. Sunnah sujud sawi apa enggak? Enggak, karena surat di dalam sholat selain Fatihah hukumnya sunnah hayat. Sunnah hayat itu tidak disunahkan sujud sahwi. Yang repot kita sholat sendirian, pas salam ada makmumnya, istri kita, ya salam tuh. Padahal belum akad nikah. Repot tuh. Kaget, siapa perempuan ya? Masya Allah. Ternyata kipas angin dibedongin pakai itu. Baik, yang lain. Rizky, mau nanya Rizky? Rizky nanya Rizky. Masya Allah. Bajunya M tuh, keren banget. Mahya. Si ini mana? Siapa? Husni? Hah? Kurang sehat? Oh. Belum makan kali? Diare. Wah, itu pakai itu kan diapet. Kasih 3 biji sekalian. Belum dikasih. Oh, dipas. Oh, boleh juga. Ya, 2 pas ame pet, jadi pas pet gitu. Ya. Dia pet. Lagi yang lain? Jagat. Kodok boleh. Terus disuruh itu ketinggalan sholat subuh, akhirnya yang sholat subuh tadi di kodok jadi sholat subuh di kodok, sholat subuh yang besok itu gimana tuh? Gimana di kodok?
kodenya Pas sholat subuh yang besok. Oh iya. Yang namanya sholat kodok itu nggak ada batasan waktunya. Jadi kalau kita ninggalin subuh tadi pagi nih, terus kodoknya besok subuh, nggak apa-apa boleh. Atau besok subuhnya lagi, ya boleh. Kapan aja boleh. Yang namanya kodok sholat. Gitu. Sholatnya, kodoknya, sholat asar itu kodoknya kan 4 rakaat ya. Kodok saya sholat asar yang lalu itu. Nah, itu boleh nggak? Kita dapat sholat asar nih berjamaah. Kan sholat asar biasanya kan sholat sunatnya 4 rakaat. Nah, kita ambil kodok aja 4 rakaat. Jadi sebelum sholat asar jamaah rame-rame nih jamaah rame-rame di masjid. Nah, sholat sunatnya kita kodok buat sholat asar yang lalu gitu. Saya kurang paham satu baik coba. Satu baik. Jadi sholat qobliyah Saya itu nggak kita ganti. Wah, satu baik yang lebih paham saya. Kalau jawab bapak belum paham saya, belum ngerti. Gimana satu baik coba? Gimana? Saya nggak begitu ini jelas tuh. Jadi sholat qobliyah itu kita ganti sholat Coba. qodok. Nah, kalau itu boleh jadikan 4 rakaat tuh. Iya. Kita ganti niat buat kodok sholat asar, mau sholat zuhur juga nggak apa-apa juga, atau mau ganti kodok sholat isya juga nggak apa-apa juga, kan kapan aja waktunya kalau kodok. Oh gitu. Iya, Habis subuh juga boleh kodok antum. boleh. Kalau kodok nggak ada waktunya. Dari Ustazah Halimah katanya nggak boleh tuh apa kodok habis sholat subuh pada sholat subuh gitu. Masih ada videonya kalau salah. Jadi Mana kita video? kalau mau kodok Karena ada waktu subuh kali, nggak nah, boleh habis gitu. sholat subuh nih kita nggak boleh tuh sholat kodok gitu. Karena habis sholat subuh itu larangan mengerjakan sholat. waktu yang Habis dilarang. subuh habis asar. Yang dilarang sholat. Jadi kalau kita di sholat asar itu nggak boleh ngerjain sholat Iya. kodok, sholat ganti. Karena nggak boleh, bukan waktu sholat ya, nggak ada Iya, waktu sholat. itu masih ada tuh video jadi Ada ya? Nah, itu sih ya. Tanya Ipi kali Harimah nih. Iya, Pi, gimana tuh? Puasa Harimah. Emang kamu bener bilang begitu? Masih ada video ini. Coba dah. Tolong, Ujang tolong di setelin, bawa kemari dah HP-nya. Ya, pernah melarang jangan sholat di waktu-waktu yang dilarang abis obil khusus ba'da asar. Nabi suatu hari malah sholat abis asar. Ya, sholat apa itu? Masih ingat gak? Riwayat Muslim, sholat kodok qobliyah zuhur. Wakilan yang mengatakan asar. Intinya qobliyah. Pertanyaannya, qobliyah sholat apa? Sunnah wajib? Ya, qobliyah sholat sunnah, baik. Sholat sunnah aja boleh. Apalagi selesai gitu, selesai. Hah? Iya, oke, alasan nih kalau gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi boleh-boleh aja gitu ya, Allah a'lam. Lagi yang mau nanya? Baik, mungkin kita tutup ya, 7:30 udah, takut kemalaman. Ya, cukup ya insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la